Cipta Kerja menjadi UU yang memberikan jalan bagi para oligarki untuk menjarah kekayaan alam dan memperbudak rakyat Indonesia atas nama investasi, saudara. Lalu jika kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di buruh sekarang berdemo di mana-mana, unjuk rasa di mana-mana, mereka menolak dengan undang-undang ini, saudara. Apakah kalian ingat ketika Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab sering berdemo, lalu banyak kelompok-kelompok yang nyinyir? Apakah sekarang kalian sudah merasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya merasa di antara orang-orang yang memiliki kekuasaan di negara ini telah mati hati nurani dan akal sehatnya, saudara. Yang dimana di antara sebagian dari mereka telah mengesahkan RUU Omnibus Law, Cipta Kerja menjadi UU yang memberikan jalan bagi para oligarki untuk menjarah kekayaan alam dan memperbudak rakyat Indonesia atas nama investasi, saudara. Seandainya RUU Cipta Kerja ini yang merugikan kaum buruh, di mana kaum buruh semakin tertekan dengan aturan-aturan yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Lalu jika seandainya kita balikan bahwa RUU Cipta Kerja ini juga digunakan atau difungsikan kepada mereka, di antaranya kepada orang-orang yang duduk di DPR. Bagaimana seandainya pertama, gaji DPR UMR gak ada tunjangan, gak ada pesangon, gak ada cuti apapun. Lalu seandainya tidak ada rapat, satu kali langsung di PHK. Tidur pas rapat misalnya, malah dia ngiler lagi kerja, langsung diusir keluar dari ruangan rapat. Lalu gak usah ada istilah mobil dinas, hanya disediakan fasilitas bus antar jemput saja kepada mereka juga, saudara. Gak ada rumah dinas, hanya disediakan kamar kos sekitar Senayan, saudara. Gak ada studi banding, hanya boleh belajar kelompok sesuai dengan komisi, saudara. Dan dilarang protes atau unjuk rasa karena akan berhadapan dengan security outsourcing. Jika setuju, ya kita katakan yes, biar merata. Jangan hanya buruh, rakyat kecil yang merasakan ketidakenakan, ketidakpantasan itu, saudara. Saudara yang diberkahi Allah. Lalu jika kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di buruh sekarang berdemo di mana-mana, unjuk rasa di mana-mana, mereka menolak dengan undang-undang ini, saudara. Apakah kalian ingat ketika Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab sering berdemo, lalu banyak kelompok-kelompok yang nyinyir? Apakah sekarang kalian sudah merasakan bagaimana kepedihan-kepedihan itu terasa oleh kalian sendiri, saudara? Apakah kalian anggap dulu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab ketika dia berdemo, apakah untuk kepentingan pribadinya? Tidak, saudara. Apakah untuk kelompoknya? Tidak, saudara. Untuk FPI? Tidak, saudara. Sama sekali tidak. Tapi Habib Rizik dan orang-orang yang sehaluan dengan beliau, mereka berdemo demi kepentingan agama dan juga bangsa ini, saudara. Sekarang baru kalian merasakan bagaimana resikonya ketika kita bungkam terhadap kedoliman-kedoliman yang terjadi, saudara. Ingat, dulu Habib Rizik, beliau turun ke jalan bukan hanya untuk kepentingan organisasinya, bukan, saya tegaskan bukan. Apalagi untuk kepentingan pribadinya. Apakah pernah Habib Rizik ataupun kelompok-kelompok atau siapapun yang ikut dengannya pernah memakan uang rakyat? Tidak, saudara. Pernah mengkorupsi lalu lari? Tidak, saudara. Apakah pernah merugikan rakyat? Tidak. Karena yang disuarakan oleh beliau dan orang-orang yang satu haluan dengan beliau adalah menyuarakan demi kemaslahatan agama dan juga bangsa ini, saudara. Ingat, beliau turun itu demi kepentingan kita, demi kepentingan agama dan juga bangsa ini, tanpa dibayar sepeser pun, saudara. Terkecuali ada kelompok-kelompok yang membuat fitnah keji kepada beliau, saudara. Naudzubillah summa naudzubillah. Kepentingan yang kita lakukan adalah demi kemaslahatan agama, bangsa dan juga negara dari orang-orang yang dolim, yang ingin menghancurkan agama dan bangsa ini. Sekali lagi, undang-undang ini yang merugikan rakyat kecil, yang merugikan kaum buruh. Semoga biar adil, maka undang-undang ini seperti halnya yang saya sarankan tadi, tolong berlakukan juga untuk kelompok-kelompok yang mengesahkan RUU atau undang-undang ini, saudara. Jadi kalian pun akan merasakan hal yang sama, tidak ada yang dirugikan.
Kita sayang terhadap agama dan juga bangsa ini, saudara. Kita ini terus dipecah belah oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk menguasai negara ini, saudara, dan ingin menghancurkan agama Islam ini, saudara. Umat Islam terus dibenturkan, antar umat Islam dibenturkan. Terus mereka masuk ke setiap lini. Golongan-golongan munafik yang memiliki kepentingan ini, mereka ini berpikir tidak akan berani melawan umat Islam jika harus beradu pedang, karena mereka tahu ruhul jihad umat Islam ini kuat. Oleh karena itu, salah satu faktor, salah satu kekuatan yang mereka susun adalah membuat fitnah-fitnah kecil, adu domba, mengadu antar umat beragama, lalu mengadukan sesama agama sendiri, mengadukan sesama akidah sendiri. Di antaranya politik-politik yang mereka gunakan untuk menghancurkan agama dan juga bangsa ini, saudara, adalah apa? Fitnah, divide and impera, fitnah keji, fitnah adu domba, di mana umat Islam diadukan dengan saudara muslimnya sendiri, saudara. Sehingga kekuatan kita lemah karena kita sibuk bermusuhan dengan saudara seakidah sendiri, lalu mereka dengan bebas menguasai negara ini dan menghancurkan agama ini, saudara. Karena kelompok-kelompok munafik ini, mereka mempunyai prinsip bahwasannya untuk menghancurkan umat Islam ini, jauhkan mereka dari agama, agar mereka terlena dengan budaya-budaya barat, mereka terlena dengan budaya-budaya K-pop Korea, sehingga umat Islam lupa, umat Islam sudah tidak tahu dan tidak sadar lagi apa yang terjadi terhadap agama dan juga bangsanya, saudara. Oleh karena itu, saya mengajak kepada sedulur sedayana, mengajak kepada diri sendiri, mengajak kepada keluarga, mengajak kepada jamaah Thariqatul Aulia dan umumnya kaum muslimin dan muslimat untuk menyadarkan diri kita dari sekarang sebelum agama dan bangsa ini hancur porak-poranda, saudara. Semoga bermanfaat. Allahumma ij'al hadzal alama saghiran amamana wa da'a ismaka yaqifu da'iman fi qulubina kullu shay'in halikun ila wajha rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Assalamualaikum warahmatullahi